kurban atas nama almarhum fulan, almarhumah fulan. Maka kurban bagaimana? Ini persoalan kurban bagi orang yang sudah meninggal dunia ini termasuk masalah khilafiyah Bapak Ibu. Ya, persoalan yang sejak lama memang diperselisihkan oleh para ulama. Persoalannya bukan kurbannya. Persoalannya adalah bolehkah orang itu beramal yang kemudian amal itu dihadiahkan kepada orang lain. Kalau orang tua atau kerabat atau keluarga masih hidup, ada satu hadis yang secara spesifik itu menjelaskan bahwa ibadah kurban itu memiliki beberapa kekhususan ibadah yang lain. Salah satu kekhususan ibadah kurban itu adalah jika salah seorang berkurban, maka pahala untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi kalau ada seorang suami mengeluarkan harta membeli hewan kurban lalu dia sembelih, pahalanya untuk dirinya dan untuk keluarga yang dinafkahinya. Ini kekhususannya, beda dengan ibadah yang lain kayak sholat. Bisa dititipkan, istrinya bilang mau kemana, mau dititip sholat ya, nggak bisa. Tapi kalau kurban ini memang ada dalil yang secara spesifik mengatakan bahwa Rasulullah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ketika menyembelih hewan kurban itu bahkan untuk umatnya, gitu ya. Nah, dalam hadis riwayat Tirmizi misal, salah seorang sahabat namanya Abu Ayyub pernah ditanya, ya Aba Ayyub al-Ansari, kaifa kanat ad-dhuhaya ala ahdi Rasulullah? Dulu ketika zaman Nabi, orang-orang berkurbannya gimana ya? Itu tanya kepada sahabat namanya Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub menjawab sesuai dengan apa yang dia saksikan dulu. Kana rajul, zaman Nabi dulu, seseorang itu yudahi bisyah. Dia menyembelih hewan kurban dengan seekor kambing misalnya, anhu untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan diatasnamakan untuk ahli baitnya atau keluarganya. Fayaquluna wa yut'imun, lalu setelah disembelih mereka itu makan dari dagingnya dan dibagikan kepada orang-orang lain. Ini kekhususan ibadah kurban. Jadi ia mendapatkan pahala adalah shahibul kurban dan keluarganya, kata para ulama, yang di bawah tanggungan nafkahnya. Jadi ada penjelasan para ulama yang mendapatkan pahala kurban siapa? Yang dinafkahi oleh sahibul kurban. Misal seorang suami menafkahi istri, anak dan ibunya misalnya, dinafkahinya misal ayahnya sudah meninggal dunia, maka ketika suami ini berkurban, pahalanya untuk keluarga yang dinafkahi. Nah, persoalan yang tadi, kalau di atas namakan orang yang sudah meninggal dunia gimana? Ada seorang anak ingin kurban karena tahun lalu sudah kurban atas nama dirinya, saya ini untuk orang tua saya sudah meninggal dunia, itu sah atau tidak? Ada dua pendapat Bapak Ibu. Pendapat yang pertama dari kalangan Syafi'iyah, mazhab Asy-Syafi'i ini berpendapat bahwa kurban seperti itu tidak sah. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhajul Talibin. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan, wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idnihi wala 'anil mayyit. Tidak ada kurban di atas namakan mayyit illam yusibiha, selama tidak ada wasiat dari si mayyit itu ketika hidup. Tapi kalau mayit mewasiatkan dalam mazhab Syafi'i, ya harus ditunaikan atau dinazarkan. Diwasiatkan itu nanti dia anaknya, nah bapak ini umur hidup nggak pernah kurban gitu. Kalau bapak sudah nggak ada, kalau punya apa kurban atas nama bapak ya. Nah dalam mazhab Syafi'i itu baru boleh. Tapi jika tidak ada wasiat dan jika tidak ada nazar dari orang tua, maka itu tidak sah kurban. Ini sia-sia. Dalilnya adalah firman Allah dalam An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang ia usahakan. Itu satu pendapat. Ya, jadi pendapat dari mazhab Syafi'i tidak sah berkurban atas nama mayyit selama tidak diwasiatkan.
Nah, sedangkan dalam mazhab Hanafi dan Hambali, dua mazhab sah dan boleh, sah dan boleh. Ya. Bahkan kalau dalam mazhab Hambali, Imam Al-Bukhari, ya, Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Syarah Muntahal Iradat mazhab Hambali malah dikatakan begini, at-tadhiyatu an mayyit afdal minha an hayyin. Berkurban atas nama mayit itu lebih utama daripada orang yang masih hidup. Itu di dalam mazhab Hambali. Nah, jadi ada dua pendapat ini. Nah, dari dua pendapat ini misal Muhammadiyah menfatwakan mengambil jalan tengah. Muhammadiyah dalam fatwanya menjelaskan kalau kurbannya dinazarkan oleh seseorang ketika masih hidup, dia bernazar dan sampai meninggal dunia nazarnya belum tertunaikan, maka wajib bagi seorang ahli warisnya atau anaknya atau keluarganya untuk menunaikan nazar tersebut dengan menyembelih hewan kurban di atas namakan si mayit. Namun, ini fatwa tarjih ya. Namun jika tidak dinazarkan oleh seseorang yang wafat dan ketika dia masih hidup dia bernazar, maka hal itu yaitu berkurban atas nama mayit tidak perlu ditunaikan dan tidak lagi dituntut untuk menunaikan ibadah kurban. Jadi dalam tengahnya begitu kalau di Muhammadiyah. Dulu orang tua pernah nazar, tidak usah. Ambil aja pendapat yang mengatakan ya suatu ibadah itu untuk dirinya dan keluarganya yang masih itu ibadah kurban untuk dirinya dan keluarganya yang masih itu. Saya kira sebenarnya masih banyak pertanyaan tentang kurban itu. Mohon nanti kalau ada pertanyaan yang belum terbahas kita inventarisir gitu ya. Kalau ada waktu dan kesempatan kita bahas yang akan datang. Karena pertanyaannya mesti ada lagi yang baru yang belum dibahas gitu ya. Kira-kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pedoman kita untuk melaksanakan ibadah kurban kita pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk melakukan ibadah kurban dan Allah terima kurban kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu Bapak Ibu sebelum kita akhiri, mungkin ada satu dua pertanyaan tentang ibadah kurban hari ini. Monggo. Waalaikumsalam. Untuk diserahkan ke Basarnas. Nah, apakah Kambing, jangan kambing tambahin 100 ribu gak dapat sapinya enak, nggak bisa, nggak ada uang, berarti tinggal 5, cuma 5 yang urunan sapi. Cari harga yang bisa tercover dari 5 orang itu lebih murah misalnya, dan 5 orang ini rela, itu diperbolehkan. Daripada memaksa 2 orang, sama tambahin 500, gak enak, gak dapat sapi nanti, nggak rela dia, malah tidak sah nanti. Ya, jadi harus ada keren. Nanti begini, wallahu a'lam bishawab. Jadi yang sebelah sini ada apa gitu? Kak, gitu. Oh gitu, kita Pak gitu. Gini. masalah alkonik? Hah? Alkonik. Alkonik. Al-Qani' gitu, Al-Qani' gitu. Tahu Bu? Tadi saya memang penjelasan itu orang yang enggak minta. Gitu. Tapi kan keterangannya kaya. Gitu. Tidak ada istilah kaya kok. Tidak, ya orang yang tidak meminta-minta berarti dia cukup. Cukup, bisa kaya. Enggak, ada tetangga misal, dia cukup misalnya, mobilnya ada 5 misalnya, dikasih hewan kurban boleh, tidak ada masalah. Apalagi dia sahibul kurban, dia dapat dari daging dia boleh, dari daging orang lain juga boleh. Yang kedua, satu rumah, iya, 3 kakak. satu rumah 3 kakak. Satu rumah 3 kakak, 3 anak, anjir. Beda kakak, satu rumah. Oh, beda kakak deh. Tapi sebenarnya kan laki-laki ya bapak itu jangan kasih kakak. Tapi kalau ini sudah keluarga tapi satu rumah. Oh tidak, dinafkahi tidak? Tidak. Jadi hadis Nabi yang mengatakan anhu wa an ahli baitihi, para ulama menjelaskan mensyarah adalah orang-orang yang dibawa nafkahnya. Meskipun satu rumah, tapi ada satu yang dia nafkah sendiri, tidak. Okay. Jadi yang hanya dinafkahi itu mendapatkan pahala dari kurban seseorang yang ada di situ. Maka mungkin wallahu a'lam bishawab.
Ada Pak Sofian juga ya. Tentang berkorban orang tua kandung Iya. yang sudah wafat. Ya. Biasanya orang tua itu setiap tahun dia Punya kebiasaan. kebiasaan. Ini ada orang yang terlama baru ingat. Dia bermimpi Ustaz. Bermimpi, hari pertama mimpi. Hari kedua dia kali-kali nyatakan, aku harus berkorban. Itu apa itu wasiat itu? Baik, kalau pakai pendapat mazhab Hambali, berkurban atas nama orang yang sudah wafat afdol minal hayy, itu lebih utama. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak sah, meskipun mimpi 1000 kali enggak sah, buat apa gitu ya. Nah, kalau fatwanya Muhammadiyah ya, kalau enggak bernazar enggak sah. Jadi itulah kenapa fikih itu fleksibel gitu ya. Jadi banyak pendapatnya itu ya. Jadi ya monggo Pak Sofian. Kalau memang seorang anak itu kok ini kelihatannya pesan ini dari berapa kali disuruh berkorban, ya boleh-boleh saja karena ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau dia ragu daripada mengeluarkan 2 juta 4 juta tapi nggak sah, ya sudahlah nggak usah gitu kan. Tapi intinya begini, intinya adalah kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, amal soleh sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang anak itu pasti memberikan dampak pahala dan menerangi kubur untuk orang tua. Nggak usah jauh-jauh pun kalau anak ibadah sholatnya rajin, dia suka bersedekah, membaca Al-Quran, secara otomatis orang tuanya nanti di alam bangsa mendapatkan kecipratan istilahnya pahala dari meskipun tidak spesifik diingatkan. Nah, tapi kalau memang mau berkorban atas nama orang tua yang sudah wafat, kalau dalam pendapat Hanafi dan Hambali diperbolehkan. Tapi itu tidak. Betul ya? Wallahu a'lam bishawab. Sudah, ya. Oh tidak. Syarat yang khusus adalah nggak boleh cacat dan usianya sudah mencapai batas tertentu. Nggih. Baik, yang pertama begini ya Pak Ibu, kalau mau beli hewan kurban tidak ada aturan spesifik dalam syariat jantan atau betina. Dua-duanya boleh. Yang tidak boleh adalah yang cacat. Apa saja cacat itu? Ini ada hadisnya. Apakah mandul masuk di sini? 1, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, nggak boleh. Sakit dan tampak jelas sakitnya. Pincang dan nampak jelas pincangnya. Dari awal ya, bukan pincang ketika mengantar loh ya. Diantar dari Probolinggo misalnya ke Jogja, naik truk desek-desekan. Pas turun kadang hewannya itu kecekluk atau patah, itu nggak masalah, boleh karena dari awal dia nggak cacat. Sangat kurus sampai tidak punya tulang sumsum, berarti kalau hewannya itu mandul tidak masuk dalam kategori cacat, jadi diperbolehkan. Nah yang kedua, pertanyaan kedua, hasil penjualan kulit dan sejenisnya jika dipergunakan untuk kemaslahatan umum, bukan untuk makan panitia, pembubaran panitia, bukan untuk dibagi-bagi ke panitia, itu dalam mazhab Hanafi diperbolehkan. Disumbangkan ke yayasan, diberikan alat pisau untuk tahun depan, diberikan alat untuk memperbaiki masjid itu. Yang penting tidak boleh untuk kepentingan panitia, itu yang tidak. Allah Al-Bisawab. Terakhir lagi. Sebagian dari kurban dimasak untuk naiknya tadi, kecuali yang dimasak itu diambilkan dari jatah sahibul kurban baru boleh. Katakan saya sahibul kurban, saya dapat daging kan, Mas ini ambil dengan daging langsung untuk anak-anak, ya itu boleh dengan sukarela. Tapi kalau ini ada sisa nih, udah kita buat makan-makan, atau ada kulit, gak ada yang mau dikasih kulit, kita jual aja, kasih jual, akhirnya bisa untuk beli kambingnya kita sembelih untuk pembubaran panitia, itu yang tidak boleh. Ya, tapi kalau diambilkan dari ada orang yang sukarela, ini nanti terjual untuk makan-makan, nah itu nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.